Ini kan sangat ironis sekali ya. Ulama yang seharusnya jadi panutan, jadi bimbingan, jadi pengayom umat ini. Setiap ada permasalahan, setiap ada tindakan yang tidak pantas, itu ulama ini, para kiai-kiai ini seharusnya ikut mengawal, ikut meluruskan, justru malah mereka terkesan membela. Ini kan tidak fair ya. Ya semoga dari apa yang dijelaskan, peringatan-peringatan, tamparan keras dari beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi ini, apa yang disampaikan dalam video ini bisa ikut mencerahkan kita semua. Justru Muhyiddin ini menentang arus terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kiai Imad tentang nasab Said Alwi Al-Maliki. Muhyiddin ini menentang arus, seolah-olah Kiai Imad itu tidak mengakui nasab Said Alwi Al-Maliki. Ini kan menentang realitas kenyataan yang sudah disampaikan oleh Kiai Imad secara publik. Mereka yang membawa buku nasab dari Robitoh ini yang keluar secara publik ini tidak elegan sikapnya, tidak mencerahkan, membebaskan, pamer nasab, mengunggul-unggulkan nasab, merendahkan umat Muhammad, merendahkan para ulama warasatul anbiya. Lah model-model begini apa perlu dilindungi para kiai-kiai yang sekarang dalam tanda kutip jadi muhyiddin? Kan berbahaya. Jadi ulama itu harus melindungi umat. Jadi kiai itu harus melindungi umat dari korban-korban orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini secara langsung yang dirasakan oleh Bahar Smith. Nah, yang lainnya juga paling bah. Bahar Smith yang garangnya gitu aja bisa paling bah. Lebih senang mengakui sebagai cucu iblis. Bahkan dia dengan sangat riang mengakui sebagai cucu iblis sambil ketawa hahaha begitu. Dengan sangat riang mengakui sebagai cucu iblis sambil ketawa hahaha begitu. Pertanyakan karena mencintai Nabi. Dia betul-betul tidak salah alamat mencintai cucu Nabi ini. Karena mencintai Nabi konsekuensinya mencintai cucu Nabi. Dia tidak salah alamat. Publik mencintai Nabi. Sehingga pengen tahu cucu yang asli dan tidak, cucu yang sebenarnya dan tidak. Ini wajar sebagai umat, wajar sebagai manusia normal. Jangan dikufur-kufurkan. Pahala. Karena kajian ini kajian berbasis cinta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui keabsahan dari seluruh cucu Nabi di dunia, bila khusus di Indonesia. Ini karena bagian daripada cinta Rasul. Jangan dikufur-kufurkan. Kalau para habib mengkufur-kufurkan, melaknat, mengancam neraka pada orang-orang yang mengkaji kenasaban ini, itu justru bentuk asyaddu kufra wa nifaqah kalian. Mau dipertahankan, silahkan. Nanti dunia akan lebih mentertawakan. Masyarakat pribumi ini akan lebih mentertawakan. Kalau para habib mengkufur-kufurkan, melaknat, mengancam neraka pada orang-orang yang mengkaji kenasaban ini, itu justru bentuk asyaddu kufra wa nifaqah kalian. Mau dipertahankan, silahkan. Nanti dunia akan lebih mentertawakan. Masyarakat pribumi ini akan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih pada sore yang indah ini Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nurrahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan sebuah video, postingan video dari Kiai Ubaidillah Tamamunzi di channel YouTube beliau, yaitu Ubaidillah Tamamunzi ya. Video ini menarik untuk saya ketengahkan di sini karena pada video kali ini beliau begitu tegas sekali. Ini adalah sebuah tamparan ya, peringatan, juga ini adalah merupakan sebuah saran ya, saran untuk mereka para muhibbin, juga tamparan untuk mereka para pembela nasab dan juga para kiai-kiai. Video ini menarik sekali ya, karena beliau ini begitu tegas di sini ya, Kiai Ubaidillah Tamamunzi dalam mengingatkan, menampar para kiai-kiai, ulama-ulama ini. Ya, kalau para muhibbin, para pembela nasab ini diingatkan oleh beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi, yaitu ya kalau mau berargumen, kalau mau ingin mengkanter Kiai Imad itu yang ilmiah, yang cerdas, yang menunjukkan kapasitasnya, kualitasnya ya. Kalau memang datanya itu memang tidak kuat, tidak valid, tidak usah dipaksakan ya.
nggak usah dipaksakan, apalagi sampai apa itu mengarang-arang sebuah data, mengarang-arang sebuah cerita ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Gus Rumel itu sampai kali ini itu ya, itu masih mengarang-arang sebuah data, mengarang-arang sebuah cerita, dan itu sudah diketahui jelas oleh kan semua, apalagi oleh Kiai Imad ya. Dari pihak kita saja yang tidak begitu paham tentang nasab, apa yang disampaikan Gus Rumel ini aja sudah bisa kita rasakan bahwa yang disampaikan Gus Rumel itu sesuatu yang tidak berdasarkan data yang valid, sebuah karangan itu ya. Bagaimana kalau seorang yang ikut meneliti tentang nasab ini? Ya hanya orang-orang yang masih di hatinya masih tertutup oleh fanatik buta, maka dia belum bisa menerima fakta-fakta ini ya, fakta-fakta kenyataan ini ya. Dan juga di sini itu sangat menarik sekali karena ada sebuah kritikan untuk para kiai, para ulama yang seharusnya mereka para kiai ulama itu mengayomi umat ya, ini membimbing umat, ya mencerahkan umat, bukan malah kiai-kiai ini diam menakut-nakuti tentang masalah habaib ini. Ini kan kita lihat sendiri para ulama-ulama kiai-kiai kita ini diam. Justru mereka ini kesannya kiai-kiai ini masih membela mereka para habaib, padahal sudah jelas apa yang dilakukan oleh para oknum-oknum habaib ini sudah jelas banyak tindakan-tindakan mereka yang justru menyesatkan umat ya. Seperti tindakan-tindakan mereka yang membanggakan nasabnya, yang membanggakan diri ini. Ini kan jelas tidak mencerahkan umat, tidak mencerdaskan umat ya. Padahal kalau kiai ini, para ulama-ulama kita mau fair ya melihat apa tujuan Kiai Imad dan para pendukungnya, Kiai Imad dan kawan-kawan selama ini itu. Kalau mereka mau melihat dengan fair, dengan realita apa sebenarnya tujuan Kiai Imad ini, tentu akan bisa dilihat ya sebuah hikmah, sebuah tujuan yang begitu baik, begitu mulia, karena ini sangat mencerahkan masyarakat. Sama sekali tidak ada tujuan penghinaan pada dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, penghinaan pada Habib, tidak ada. Ini adalah mencurigai tentang nasab ya, mencurigai nasab karena berdasar apa? Berdasar kecintaan kita semua, berdasar kecintaan Kiai Imad terhadap baginda Nabi, berdasar rasa cinta para umat ini kepada baginda Nabi ya. Kenapa ulama ini seakan-akan justru tidak ikut mengawal ya, meluruskan para habaib ini, tindakan mereka justru para ulama ini seharusnya ikut menegur, tapi kenapa kok marah mereka ini diam ya? Kok masih husnudon? Ini yang tidak bisa kita terima ya. Nah disinilah beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi ini mengingatkan pada mereka para kiai-kiai yang masih husnudon. Seharusnya mereka itu melindungi ya, ikut mengawal umat ini ya. Bukan malah menuduh umat ini mereka terprovokasi oleh Kiai Imad, tujuan-tujuan Kiai Imad yang dianggap busuk, yang dianggap menyesatkan. Ini kan sangat ironis sekali ya. Ulama yang seharusnya jadi panutan, jadi bimbingan, jadi pengayom umat ini. Setiap ada permasalahan, setiap ada tindakan yang tidak pantas, itu ulama ini, para kiai-kiai ini seharusnya ikut mengawal, ikut meluruskan, justru malah mereka terkesan membela. Ini kan tidak fair ya. Ya semoga dari apa yang dijelaskan, peringatan-peringatan, tamparan keras dari beliau Kiai Ubaidillah Tamamunzi ini, apa yang disampaikan dalam video ini bisa ikut mencerahkan kita semua ya. Mari kita simak video beliau tersebut dengan semua, kita simak sampai tuntas. Semoga dengan menyimak ini kita semua mendapatkan tambah ilmu dan tambah pencerahan. Saya ingin menyampaikan sebuah catatan. Sebaiknya para muhibbin kalau ingin tulus membela para habaib bil khusus terkait dengan tema nasab itu membela dengan cara yang cerdas biar tidak menguatkan persepsi, asumsi maupun analisis publik tentang habaib yang selama ini telah mendapatkan verifikasi atau validasi dari publik. Mengapa saya katakan habaib sekarang ini itu sedang mendapatkan verifikasi
atau validasi dari publik. Karena Kiai Imad dalam konteks ini itu sebenarnya sebagai pemantik. Ibarat sebuah dialog, pemantik dalam tesa atau tesis. Pemantik ruang publik terkait dengan keabsahan nasab habaib. Sebagai sebuah pemantik yang mengikuti dialog ini itu banyak sekali, dari berbagai akademi, latar belakang akademik, masyarakat secara luas yang concern terhadap keberagamaan mereka, lebih-lebih yang masih punya ikatan kuat terhadap Wali Songo. Itu mereka berminat untuk mengikuti dialog publik ini yang dipantek oleh Haji Imaduddin Osman. Sehingga saya ingin mengingatkan para muhibbin untuk cerdas. Saya ingin menjadi lawan yang bertanggung jawab. Kira-kira kalau muhibbin ini ada titik-titik kelemahan yang akan mempercepat tumbang dan patahnya pandangan, patahnya kritik yang dibangun, itu jadi nggak enak dialog ini. Saya juga pengen para muhibbin itu tetap semangat dalam diskursus ini dengan berbagai ekspresi pandangan, pikiran yang dipublikasikan. Itu saya ingin untuk bertahan lebih lama. Ini diskusi ini, insya Allah nggak dosa, karena diskusi sejarah. Diskusi sejarah sebagai bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi melalui pintu sejarah, melalui pintu kajian sejarah. Mencintai Nabi itu banyak pintunya, banyak jalan. Jalan menuju kawasan cinta kepada Nabi itu mutanawwi'atun, macam-macam jalan. Mencintai Nabi dari kajian hadis Nabi terkait dengan proses biologi tentang kehamilan seorang ibu, mengkaji relevansi hadis dengan medis terkait dengan kehamilan, itu pahala. Belajar hadis Nabi terkait dengan la taghzab, jangan emosi, dampaknya terhadap psikologi manusia. Nah, mengkaji hadis relevansinya dengan psikologi ke atas dasar cinta kepada Nabi, ini pahala. Termasuk juga akan dapat pahala kita mengkaji sejarah Nabi melalui kajian nasab sebuah generasi, atau dalam konteks ini klan Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Karena cinta kita kepada Nabi, lalu kita ingin membuktikan, betul nggak mereka-mereka ini adalah cucu Nabi yang sebenarnya. Kajian historis, kajian sejarah, relevansinya dengan anak cucu Nabi yang telah mereka akukan selama bertahun-tahun, berabad-abad, yang putusnya juga sampai berabad-abad juga, yang tidak terdeteksi lebih 5 abad. Ini kita kaji atas dasar mahabbah ila Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Pahala. Jadi kita jangan alergi dalam diskursus kesejarahan ini. Nanti kalau pada akhirnya muhibbin juga memberikan argumentasi yang kuat, ilmiah, ini kan keren, didasarkan kepada cinta kepada Nabi, yang memberikan validasi, memverifikasi juga didasarkan pada cinta Nabi, itu pahala semua nanti. Ya habaib, jangan tersinggung kalau memang selama ini muhibbin belum bisa memberikan bantahan secara ilmiah, secara akademik pada hasil verifikasi publik melalui
pemantek Kiai Haji Aimaduddin Hasman, melalui pemantek Dr. Sugeng tentang uji DNA, melalui pemantek Prof. Dr. Manahim Ali, melalui kajian filologi. Bahkan secara empiris, yang sebenarnya data sederhana yang tidak boleh diabaikan, yaitu isbat dari Nakobah yang menangani langsung zuriyah atau cucu Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu juga tidak ada isbat. Jadi kayak dalam ruang imajinasi, mengandikan sendiri sebagai cucu Nabi, mengisbat sendiri, menetapkan sendiri, mengumumkan sendiri, dan alhamdulillah alhamdulillah ini, dan kebetulan ketemu muhibin yang fanatik. Tapi paling tidak para habaib memberikan saran kepada para muhibin untuk tidak melakukan persekusi atau melakukan anarkis atau kekerasan verbal, tapi betul-betul cerdas untuk mengimbangi riset Kiai Imad sebagai pemantek diskursus dengan tema besar mahabbah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Cukup cerdas ini para muhibbin. Karena kalau nggak cerdas, itu publik tahu. Sekarang ini kan ibarat fakihnya kan sudah fakih peradaban. Masyarakat itu sudah bisa mengukur. Apalagi Allah juga memberikan potensi kepada manusia. Dalam diri manusia itu kan ada 4 unsur penting. Unsur roh, unsur qalb, unsur akal, dan unsur nafas. Yang kelima ini unsur jasad. Jasad nanti juga ada lapisan-lapisan yang bisa dikaji secara medis. Tapi paling tidak dalam diri manusianya ada unsur akal yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena yang baik dan yang buruk itu tidak bisa sama. Laisa yukhtabis wa tayyib. Orang berpendidikan, sekolah sampai perguruan tinggi, ini kan hanya formalitas untuk bagaimana bisa mempotensikan apa yang ada dalam diri manusia, dari potensi akal, qalb, dan sebagainya. Artinya tanpa melalui jalur pendidikan pun, kalau akal itu dipotensikan, itu pasti bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Karena ini sudah anugerah dari Allah, anugerah bawaan dari Allah. Dan adil, semua manusia dikasih anugerah yang sama. Makanya dipotensikan akal ini untuk mengimbangi riset Kiai Imad secara ilmiah. Satu contoh misalnya, selama ini publik itu tahu Kiai Imad itu tidak pernah membatalkan nasab ulama besar zuriyatin Nabi Mustafa Muhammad SAW, Sayyid Alwi Al-Maliki. Tidak pernah Kiai Imad membatalkan nasab. Bahkan Kiai Imad menegaskan nasab Sayyid Alwi Al-Maliki ini asli. Beliau ini ada Al-Idrisi. Dan itu disampaikan Kiai Imad secara publik. Tapi justru muhibbin ini menentang arus terkait dengan apa yang sudah disampaikan Kiai Imad tentang nasab Sayyid Alwi Al-Maliki. Muhibbin ini menentang arus, seolah-olah Kiai Imad itu tidak mengakui nasab Sayyid Alwi Al-Maliki. Ini kan menentang realitas kenyataan yang sudah disampaikan oleh Kiai Imad secara publik. Dan netizen yang mengikuti kajian ini itu nanti akhirnya akan menjelekkan muhibbin yang bocil-bocil. Dan akhirnya ujung-ujungnya akan kembali kepada citra negatif habaib. Jadi habaib ini saya kira juga dalam diskursus ini kurang cerdas, mengedepankan asyaddu kufra wa nifaq, mengedepankan emosi yang kadang-kadang mengapa saya katakan besar kemungkinannya kepada sifat kekufuran, karena sudah mengkufurkan orang-orang yang mengkaji nasab habaib. Nah, mengkaji nasab habaib atas dasar cinta kepada Nabi untuk mencari keabsahan tentang atau duduk persoalan atau validasi atau kesohihan cucu Nabi biar tidak salah alamat, dan ini didasarkan pada cinta kepada Nabi, kok dikufur-kufurkan gimana? Kan dikafirkan, bahkan dikatakan neraka. Mengkaji sejarah Nabi sampai pada keturunan-keturunannya
secara ilmiah, biar bisa dipertanggungjawabkan di hadapan umat, juga bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kok dikatakan kufur ini gimana? Kan akhirnya balik juga terhadap orang yang mengatakan kufur, terhadap orang yang mengkaji nasab itu. Ini kan akhirnya juga membuat citra agaib buruk. Karena apa? Menghalangi umat yang mencintai ilmu untuk betul-betul clear and distinct ideas, memahami kenasaban sebuah generasi yang mengintisabkan kepada, yang menisbatkan nasabnya kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nah, apa yang dikatakan Nabi saja perlu rawi yang ketat begitu. Perlu verifikasi rawi, takhrijul hadis. Bagaimana keabsahan rawi dengan kriteria-kriteria yang betul-betul diverifikasi betul. Apalagi darah Nabi yang harus diverifikasi lebih ketat lagi. Nggak boleh terputus, apalagi sampai 5 abad lebih. Hadis dari ucapan Nabi atau hadis baik fi'liyah, takririyah maupun qauliyahnya saja itu betul-betul diteliti secara ketat sampai seperti itu. Maka nggak ada salahnya kalau dalam perkembangan ilmu pengetahuan era kayak Imaduddin Utsman yang dilatar belakangi dengan akhlak al-habaib yang menunjukkan problematik yang luar biasa, kontrari salah, bahkan melakukan memberikan ucapan-ucapan yang betul-betul merendahkan para warasatul anbiya, para kiai, para ulama dengan cacian-cacian sebutan hewan dan lain sebagainya. Dari latar belakang ini, maka Kiai Imad melakukan verifikasi keabsahan data Rabithah Alawiyah yang mengaku sebagai lembaga yang paling sahih, paling rapi sedunia mencatat cucu-cucu Nabi. Kan perlu diverifikasi ini, karena mereka-mereka yang membawa buku nasab dari Rabithah ini yang keluar secara publik ini tidak elegan sikapnya, tidak mencerahkan, membebaskan, pamer nasab, mengunggul-unggulkan nasab, merendahkan umat Muhammad, merendahkan para ulama warasatul anbiya. Lah model-model begini apa perlu dilindungi para kiai-kiai yang sekarang dalam tanda kutip jadi mungkin kan berbahaya. Jadi ulama itu harus melindungi umat. Jadi kiai itu harus melindungi umat dari korban-korban orang-orang yang mengaku cucu Nabi ini. Makanya perlu diverifikasi zaman akhir. Ini masyhur dikatakan oleh kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Zaman akhir itu nanti pada akhirnya akan kelihatan para cucu Nabi yang mastur, yang tidak menampakkan diri, nanti akan nampak. Bahkan yang mengaku cucu Nabi tapi tidak asli, nanti juga akhirnya terbongkar semua di zaman akhir. Karena konsekuensi zaman akhir itu memang betul-betul terbuka dengan berbagai perangkat media, itu betul-betul memudahkan untuk membaca sesuatu yang tersembunyi. Kebenaran itu terungkap semua di zaman akhir. Zaman akhir mau melakukan kebohongan publik, mengaku cucu Nabi padahal tidak, itu juga tolong. Karena semuanya akan terdeteksi. Makanya bagi para habaib yang mengaku cucu Nabi, buktikan secara ilmiah. Jangan membuat framing, mengajak untuk melakukan perlawanan secara konyol, secara tolol. Lakukanlah perlawanan, melawan verifikasi publik, melawan validasi publik melalui pemantek, sosok pemantek Kiai Haji Imaduddin Utsman, Dr. Sugeng, Prof. Manahim Ali, dan realitas isbat maqobah ini digelar saja secara publik, biar nanti terjadi clear and distinct ideas dalam kajian kesejarahan cucu-cucu Nabi yang sekarang ini sedang didominasi, diakui oleh klan Pahlawi. Kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, akan ditertawakan oleh nutfah nubuah dalam tanda kutip
manusia-manusia yang memiliki nutfah nubuwah di negeri ini akan tertawa melihat pengakuan mengakukan diri sebagai cucu Nabi. Malah kemarin agak cerdas sedikit Bahar Smith untuk menahan diri tidak menyebut sebagai cucu Nabi. Ketika ditanya tentang status dia sebagai cucu Nabi, dia malah justru menjawab cucunya iblis. Ini sedikit mikir, ini bahaya, sedikit mikir untuk tidak mempublikasikan dulu, karena secara psikologis kalau mempublikasikan psikologi massa ini akan semakin mencecar Bahar. Dan Bahar sendiri secara psikologis juga sadar diri ternyata tidak kuasa untuk mengatakan itu setelah munculnya verifikasi publik. Ini secara langsung yang dirasakan oleh Bahar Smith. Nah, yang lainnya juga paling bah. Bahar Smith yang garangnya gitu aja bisa paling bah. Lebih senang mengakui sebagai cucu iblis. Bahkan dia dengan sangat riang mengakui sebagai cucu iblis sambil ketawa hahaha begitu. Karena untuk bahasa Jawanya endo, untuk menghindar dari cercaan, cacian, gugatan, akhirnya Bahar Smith dengan tegas sambil bangga mengaku sebagai cucu iblis. Ini pengakuan sendiri. Lah, Habib-habib yang lain introspeksi lah. Persiapkan dulu data-data yang kuat. Diperingatkan itu para muhibbin yang asal ngomong itu, bikin konten yang tidak sesuai dengan realitas. Contoh tadi saya sebutkan, memberitakan tentang Kiai Imad terkait dengan pandangan Kiai Imad terhadap Sayyid Ali Al-Maliki. Itu sudah terpublik secara umum kalau beliau itu mengakui nasab Sayyid Ali Al-Maliki. Bahkan guru Kiai Imad itu ambil sanad keilmuan dari beliau. Tiba-tiba ada muhibbin yang bikin konten seolah-olah membuat pertanyaan, meragukan Kiai Imad, yang ingin menggiring publik biar publik itu benci pada Kiai Imad karena meragukan nasab Sayyid Ali Al-Maliki. Padahal Kiai Imad dengan terus terang, Sayyid Ali Al-Maliki Al-Idrisi asli cucu Nabi. Bahkan Kiai Imad sangat mengagumi Sayyid Ali Al-Maliki sebagai cucu Nabi, tidak pernah mempublikasikan secara publik status kenasaban ini. Sama dengan Dzurriyyah Wali Songo, banyak yang tidak mempublikasikan. Oh, yang Dzurriyyah Wali Songo yang nampak itu baru 0, berapa persen, malah bangga sebagai orang Jawa. Ini hasil pembacaan saya sebagai masyarakat Jawa. Senang saya dengan Dzurriyyah Wali Songo itu. Saya sebagai masyarakat Jawa, asli Jawa, melihat fenomena diskursus ini, senang saya dengan Dzurriyyah Wali Songo yang pada tidak menampakkan, memamerkan nasab, menjaga relasi nutfah nubuwah dengan penuh akhlakul karimah, tidak memamer-mamerkan dan tidak ada diskriminasi antara jalur nasab dengan jalur rahim. Betul-betul menghargai rahim ibu dan betul-betul juga menghargai nasab, sehingga bahkan komitmen Dzurriyyah Wali Songo itu betul-betul tinggi, mengikuti hadis Nabi, man sa'ala ayub sa'alahu fi rizqihi wa in sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Pakai istilah falyasil rahimahu, pakai istilah rahim, jalur ibu. Nah, kalau Habib-habib itu kan pakai jalur intisab, karena memang kecenderungan secara psikologis yang lebih dekat kasih sayangnya itu memang seorang ibu, dan ibu dititipi rahim, yang di situ diharapkan bisa membentuk sistem kasih sayang antara keluarga, kerabat, sehingga simbol sistem persaudaraan itu diambil secara simbolik dari istilah rahim. Bimakna kasih sayang, juga bimakna simbolik sebagai sebuah wadah untuk memproses
pertumbuhan janin di dalam diri seorang ibu yang terdapat pada rahim itu tadi. Makanya menarik. Nah, karena memang baik intisab bapak dan rahim ibu itu tidak bisa dipisahkan, sehingga akarnya lebih kuat. Kalau Habaib kan enggak, yang diakui hanya laki-laki saja. Ini kan diskriminasi yang sudah mencapai level diskriminasi tingkat dewa ini. Jadi ingin kembali pada peringatan tadi, sebaiknya para Habaib mengingatkan para muhibbin untuk cerdas dalam diskursus ini, karena verifikasi publik itu sangat cerdas, dan kebohongan, kekonyolan itu akan terbaca secara langsung oleh publik. Dan Habib-Habib sendiri juga calling down lah fair, kalaupun hasil verifikasi ini tidak sebagai cucu Nabi, juga tetap mulia kok sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad. Atau karena ketakutan biasa merendahkan orang yang bukan cucu Nabi, yang selama ini merasa sebagai cucu Nabi, tiba-tiba hasil verifikasi bukan sebagai cucu Nabi, nanti khawatir merendahkan orang. Oh enggak. Hasil verifikasi kalau hasilnya tidak sebagai cucu Nabi dan tidak bisa dijawab secara ilmiah oleh para habaib untuk bisa mempertahankan diri sebagai status sebagai cucu Nabi, akhirnya di sini posisi yang lebih kuat adalah verifikasi bukan sebagai cucu Nabi. Tetap para habaib itu mulia. Istilah habaib tetap dipakai, nggak apa-apa, untuk identitas dari Yaman. Nggak apa-apa, ini karena bagian daripada keberagaman. Karena menjadi persoalan dari verifikasi publik ini kan mengaku cucu Nabi. Mengapa publik mempertanyakan? Karena publik mencintai Nabi. Dia betul-betul tidak salah alamat mencintai cucu Nabi ini. Karena mencintai Nabi konsekuensinya mencintai cucu Nabi. Dia tidak salah alamat. Publik mencintai Nabi, sehingga pengen tahu cucu yang asli dan tidak, cucu yang sebenarnya dan tidak. Ini wajar sebagai umat, wajar sebagai manusia normal. Jangan dikufur-kufurkan. Pahala. Karena kajian ini kajian berbasis cinta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui keabsahan dari seluruh cucu Nabi di dunia, bila khusus di Indonesia. Ini karena bagian daripada cinta Rasul. Jangan dikufur-kufurkan. Kalau para Habib mengkufur-kufurkan, melaknat, mengancam neraka pada orang-orang yang mengkaji kenasaban ini, itu justru bentuk asyaddu kufra wa nifaq kalian. Mau dipertahankan, silahkan. Nanti dunia akan lebih mentertawakan, masyarakat pribumi ini akan lebih mentertawakan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak video dari beliau, Kiai Ubaidillah Tamrin. Semoga dengan menyimak video tersebut kita semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dan menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.